Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadi guys, dikabarkan sejumlah negara memuji Indonesia. Kenapa? Kerana berani mengirim bantuan militer dan logistik 3 kali lipat lebih besar daripada negara-negara Arab guys, untuk Palestina sana. Dan keputusan besar pemerintah Indonesia ini mendapat iaitu apresiasi dari berbagai negara di dunia guys. Dan bukan itu saja guys, katanya Ibu Retno juga menekankan komitmen Indonesia untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina, termasuk dengan bantuan kemanusiaan senilai 300 miliar rupiah per tahun guys. Wow, memang sangat banyak per tahun, 300 miliar rupiah. Bayangkan ya. Jadi di situ kita lihat sangat luar biasa Indonesia. Bagaimana cerita selanjutnya guys? Tapi sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel iaitu Kajian Online dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Kajian Online. Dan di hujung videonya guys, tonton sehingga habis. Seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Puluhan negara puji Indonesia yang berani kirim bantuan militer dan logistik hingga 3 kali lipat lampaui. Puluhan negara memuji Indonesia menghantar bantuan iaitu di sanalah, di Palestin sana ya, dengan sebanyak 3 kali lipat berbanding dengan yang lainnya guys. Itulah luar biasanya Indonesia guys. Luar biasa sekali ya guys. Kita lanjut guys, apa cerita selanjutnya? Bantuan seluruh negara Arab untuk Palestina, Israel, dan Amerika langsung gemetar. Indonesia memang cepat membantu ya, kita lihat guys, dalam apa pun sekali. Keputusan besar pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan bagi kemerdekaan Palestina menuai pujian dari sejumlah negara-negara dunia. Indonesia diketahui adalah salah satu negara terakhir di dunia yang masih kokoh tak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Kendati PBB dan mayoritas negara barat terus mendesak agar Indonesia mengakui kedaulatan Israel atas tanah Palestina, Indonesia tetap saja menyatakan Israel sebagai penjajah. Pemerintah Indonesia diketahui berjanji akan menambah jumlah kontribusi kepada Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, hingga 3 kali lipat. Komitmen itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan dengan Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini di Jenewa, Swiss, beberapa waktu lalu. Saya sampaikan, sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, maka untuk itu Indonesia telah memutuskan akan meningkatkan bantuan militer dan logistiknya sebesar 3 kali lipat kepada Palestina, tutur Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara daring, terkait pertemuannya dengan Lazzarini. Dalam pernyataan pers tahun 2023 pada Januari lalu, Retno juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung perjuangan bangsa Palestina, termasuk dengan memberikan bantuan kemanusiaan yang alokasinya mencapai 300 miliar rupiah per tahun melalui UNRWA. 300 miliar rupiah per tahun bantuan kepada Palestina sana ya. Wow, memang banyak tu guys. Kalau per tahun 300 miliar ya, per tahun bantuan Indonesia untuk di sana ya. UNRWA juga mengharapkan Indonesia untuk menggunakan pengaruhnya agar dukungan terhadap UNRWA terus dapat diperoleh dari negara lain, tutur Retno. UNRWA baru saja mengeluarkan laporan pada tanggal 12 Desember tahun 2023 yang lain ya sebutan nama negara Indonesia kalau di PBB ya. Kalau kita biasa sebut Indonesia, INDONESIA. Tapi kalau di PBB namanya Indonesia. A tu bertukar jadi I ya guys ya. Wow, kita lihat ya. Okey, kita lanjut lah. Baru saja mengeluarkan laporan pada tanggal 12 Desember tahun 2023, yang seluruh datanya menunjukkan situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Gaza, selama pertempuran antara Israel dan pejuang kemerdekaan Hamas Palestina. Dalam laporan tersebut, UNRWA menyebut 1,9 juta orang atau lebih dari 85% penduduk di Gaza telah mengungsi, bahkan beberapa di antara mereka harus mengungsi lebih dari 1 kali. Keluarga harus terus bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari keselamatan, kata Retno, berdasarkan pembicaraan dengan Lazzarini. Antara tanggal 7 Oktober minus 22 Desember tahun 2023, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, sebanyak 20.000 warga Palestina gugur dengan 70% diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Selain itu, lebih dari 49.645 orang luka-luka. Sementara di tepi barat, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB
OCHA mencatat sebanyak 265 warga Palestina, 69 orang diantaranya anak-anak, telah gugur akibat ulah pasukan keamanan. Sampai tanggal 11 Desember tahun 2023, sejumlah 134 orang yang bekerja untuk UNRWA, yang berarti bekerja untuk kemanusiaan, juga telah gugur. Indonesia diketahui merupakan salah satu negara di dunia yang tidak terikat pada kelompok-kelompok militer alias non-blok, sehingga Indonesia jarang berkonflik dengan negara lain. Hal tersebut diperkuat dengan letak geografis Indonesia yang berada di Asia Tenggara yang dikenal selalu mengambil jalur politik netral dalam berbagai hal. Akan tetapi berbeda halnya jika menyangkut persoalan Palestina, Indonesia mendadak sangat berani dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Indonesia bahkan berani membawa isu Palestina ke sejumlah pertemuan tingkat tinggi dunia. Tidak hanya di PBB Menteri Luar Negeri Indonesia sampai melakukan safari diplomasi ke 5 negara pemegang hak veto, hingga ke negara-negara lain untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Karena hal inilah ternyata Indonesia tidak luput dari musuh dan para pembenci. Karena, ada saja negara yang begitu membenci Indonesia. Tentu saja, ada banyak alasan mereka untuk membenci Indonesia, mulai dari masalah keberpihakan dalam perang, ekonomi, sampai ikut campur dalam masalah Papua Barat. Saat ini, sepertinya Israel memang menjadi negara nomor 1 yang paling membenci Indonesia. Alasannya Indonesia selalu menyuarakan perlawanannya terhadap Israel sejak konflik dengan Palestina. Indonesia bahkan melayangkan kutukan atas berbagai tindakan Israel soal konflik perbatasannya dengan Palestina. Mereka bahkan telah dilabeli sebagai penjajah. Amerika bahkan sering menawarkan bantuan untuk Indonesia agar membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi Indonesia dengan tegas menolak. Indonesia lebih memilih untuk mempertahankan solidaritas dengan Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Sebagaimana amanat konstitusi dan pesan Founding Father Indonesia, Presiden Soekarno. Sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah mengakui Israel sebagai negara, dan akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. So, dari apa yang kita tonton dan reaksikan tadi, dikabarkan sejumlah negara memuji Indonesia kerana berani mengirim bantuan militer dan logistik 3 kali lipat lebih besar daripada negara-negara Arab guys untuk Palestina. Dan keputusan besar pemerintah Indonesia ini mendapat apresiasi dari berbagai negara di dunia. Jadi, dan saya salah seorang dari negara jiran kepada Indonesia, iaitu daripada negara Malaysia, juga pun turut berbangga dengan Indonesia dari apa yang kita reaksikan tadi, iaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berjanji, katanya untuk meningkatkan iaitu kontribusi kepada badan PBB untuk pengungsi Palestina atau disebut UNRWA, UNRWA 3 kali lipat dari sebelumnya. Dan dikabarkan tadi Ibu Retno juga menekankan komitmen Indonesia untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina termasuk dengan bantuan kemanusiaan senilai 300 miliar per tahun melalui UNRWA. Dan bagi saya itulah kira paling banyak sekali yang bantuan Indonesia untuk Palestina sana ya, setiap tahun, per tahun guys. Dan apa yang kita lihat juga, UNRWA ataupun UNRWA berharap Indonesia dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut daripada negara-negara lain. Jadi bagaimana pandangan teman-teman tentang bantuan Indonesia yang terlalu banyak untuk Palestina, dan bantuan sekarang ini pun terlalu banyak, 3 kali lipat lebih banyak daripada negara-negara Arab. Bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini juga. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Bro Zul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.